Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pradana Indra Lesmana, NIM 2104135941, Asisten Praktikum Ahmad Saifullah dari kelompok 4, sesi 3, hari Selasa. Baiklah, pada praktikum hari ini saya akan menjelaskan parameter kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimia, dan biologis. Baiklah, parameter yang pertama yang kita hitung ialah suhu dengan parameter suhu. Tata caranya yaitu kita pegang termometer suhu seperti ini, lalu celupkan bagian ujung bawah termometer ke dalam air beberapa menit, lalu angkat dan dilihat hasil yang didapatkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur kecerahan dengan menggunakan sesi disk. Ini merupakan tongkat sesi, yang bawah merupakan pinggan sesi. Cara penggunaannya yaitu pinggan sesi ditaruh di ujung perairan, kemudian diturunkan sampai tidak kelihatan. Kemudian beri tanda, dan selanjutnya tarik sesi disk ke atas sampai hingga kelihatan pinggan sesi. Selanjutnya, kemudian nilai yang telah diperoleh dihitung menggunakan rumus, yakni kecerahan air sama dengan jarak hilang ditambah jarak tampak per 2. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan arus. Alat yang digunakan adalah botol dan tali rapia. Dengan cara yaitu menentukan titik A dan titik B, di mana titik A merupakan botol dilepas dan titik B botol berhenti. Dan menghitung waktu menggunakan stopwatch. Angka selanjutnya dicatat. Setelah dicatat, kita masukkan ke dalam rumus kecepatan arus, yaitu jarak tampak per waktu dikali 1,25. 1,25 yaitu kecepatan arus dalam volume air. Parameter selanjutnya yang akan kita ukur adalah parameter kekerukan. Alat yang digunakan yaitu turbidimeter, tisu gulung, dan air sampel. Sebelum digunakan turbidimeter sebaiknya dikalibrasi dahulu. Setelah dikalibrasi turbidimeter, kita nyalakan dengan menekan tombol on. Kemudian akan muncul pada rupa garis dan alat siap untuk digunakan. Selanjutnya kita masukkan air sampel ke dalam uvet hingga batas yang telah ditentukan. Kemudian uvet kita tutup dan bersihkan menggunakan tisu. Lalu dimasukkan ke dalam turbidimeter. Selanjutnya kita tekan tombol read dan pada layar akan muncul tulisan SIP atau Sample in Process.
Kita tunggu beberapa menit hingga menampilkan. Selanjutnya kita akan mengukur kedalaman air dengan cara memasukkan pemberat ke dalam perairan hingga dasar perairan. Kemudian tandai kedalaman perairan, angkat dan diukur menggunakan. Baiklah, parameter selanjutnya yang kita ukur adalah pH, di mana menggunakan indikator pH dan menggunakan kertas lakmus. Cara penggunaannya yaitu dengan mencelup kertas lakmus ke dalam perairan kurang lebih 1 menit atau 5 detik. Lalu dikibas-kibaskan. Setelah itu cocokkan dengan indikator pH. Jika pH kecil daripada 7 itu adalah asam, jika pH sama dengan 7 itu adalah netra, dan jika pH lebih dari 7 itu adalah basa. Baiklah, parameter selanjutnya yang kita ukur adalah oksigen terlarut. Alat yang digunakan adalah botol Winkler, tabung Erlenmeyer, dengan prosedur yaitu mengambil air sampel dalam perairan dengan kemiringan dan tidak boleh menggelembung masuk. Kemudian tutup. Baiklah, setelah sampel diambil, buka tutup botol Winkler tersebut. Kemudian tambahkan larutan MnSO4 sebanyak 1 mili dan larutan NaOH sebanyak 1 mili pula. Kemudian tutup. Setelah ditambahkan larutan, kita goncangkan seperti angka 8. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 1 mili. Kemudian tambahkan lagi sebanyak 1 mili. Kembali hingga tutup dan kita goncang kembali hingga endapan dalam larutan hilang. Kemudian pindahkan larutan ke dalam botol Erlenmeyer sebanyak 50 mili. Setelah kita pindahkan ke dalam botol Erlenmeyer, kita tambahkan amilum sebanyak 1 mili atau 2 tetes. Kemudian digoncangkan, lalu kita titrasikan menggunakan buret hingga larutan kembali seperti semula. Setelah air sampel berubah menjadi warna seperti semula, kita hitung berapa banyak titrasi yang kita pakai, berapa mili, kemudian kita masukkan ke dalam rumus DO sama dengan A dikali N dikali 8 dikali 1000 per F
dikurang 4. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan menghitung karbon dioksida bebas di dalam air. Langkah yang pertama yaitu menyalinkan air sampel ke botol Erlenmeyer sebanyak 50 ml atau lebih. Kemudian tambahkan larutan penolphthalate sebanyak 2-4 tetes. Jika larutan berubah menjadi warna pink, maka titrasi tidak bisa dilanjutkan lagi. Tetapi, jika tidak ada perubahan warna, maka dilakukan titrasi dengan menggunakan larutan Na2CO3 hingga berubah menjadi warna pink. Setelah air sampel berubah menjadi warna pink, bisa dilihat perbedaannya. Kemudian catat berapa mili titrasi larutan yang telah digunakan dan masuk ke dalam rumus sebagai berikut. CO2 sama dengan A dikali N dikali 22 dikali 1000 per V. Sekian pengukuran parameter kualitas air. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.